Malam itu, stasiun Kota Baru tampak lengang. Hanya beberapa orang yang menunggu kereta terakhir menuju kota tetangga. Angin dingin berhembus pelan, menambah suasana sepi di antara lampu-lampu kuning yang redup. Raffi, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja pulang dari kantornya. Ia sudah sering naik kereta malam ini, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Saat kereta tua berwarna hijau tua itu tiba, ia menaiki gerbong terakhir. Di sana, hanya ada seorang penumpang wanita yang duduk termenung di pojok, mengenakan pakaian putih lusuh dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Raffi merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia memilih duduk jauh dari wanita itu. Selama perjalanan, suara roda kereta yang berderak di rel seolah mengiringi bisikan tak kasat mata. Raffi sesekali melirik wanita itu, tapi ia tak bergerak sedikit pun. Malam itu, suasana terasa berat dan penuh misteri. Perjalanan kereta malam itu makin larut. Lampu di dalam gerbong berkedip-kedip sesaat, membuat suasana semakin mencekam. Raffi mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat pemandangan di luar jendela, tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat dan kilatan cahaya samar dari stasiun-stasiun yang dilewati. Tiba-tiba, di kaca jendela sebelahnya, muncul bayangan samar seorang wanita dengan rambut panjang yang sama seperti penumpang tadi. Raffi menoleh ke belakang, tapi kursi itu sudah kosong. Jantungnya berdebar kencang. Ia kembali menatap jendela dan kali ini bayangan itu tampak lebih jelas. Bahkan wajah wanita itu menatap langsung ke arahnya dengan mata yang kosong dan penuh duka. Raffi hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketakutan mulai merayapi tubuhnya. Tapi ia berusaha tetap tenang. Ini pasti cuma bayangan atau pantulan lampu, gumamnya dalam hati. Namun, rasa penasaran dan takut itu semakin membuat suasana kereta malam itu terasa seperti jebakan tak terlihat. Keesokan malamnya, Raffi tidak bisa melupakan bayangan wanita misterius itu. Ia merasa ada sesuatu yang harus diungkap, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Meski demikian, ia memutuskan untuk kembali naik kereta malam yang sama, berharap mendapat jawaban. Saat kereta tiba, Raffi masuk ke gerbong terakhir dan duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya. Kali ini, wanita berpakaian putih itu sudah tidak terlihat di sana. Namun, bau harum yang aneh dan dingin udara membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, suara bisikan pelan terdengar di telinganya, seperti seseorang memanggil namanya. Raffi menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Lampu kereta berkedip dan suasana berubah menjadi lebih gelap. Di kejauhan, di balik jendela yang buram, sosok wanita itu muncul kembali. Kali ini ia tampak lebih jelas, berdiri tepat di pinggir rel, menatap ke arah kereta dengan mata penuh kesedihan. Raffi merasakan ada beban yang harus ia tanggung malam itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa takut. Ia sadar bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari sebuah cerita kelam yang harus diungkap. Sejak malam itu, Raffi merasa terikat dengan sosok wanita misterius tersebut. Ia mulai mencari informasi tentang kereta malam itu dan penumpang yang pernah menaikinya. Dari obrolan dengan petugas stasiun tua dan warga sekitar, Raffi mendengar sebuah kisah mengerikan. Dulu, puluhan tahun lalu, ada seorang wanita muda bernama Sari yang meninggal tragis di rel kereta malam itu. Konon, Sari adalah calon pengantin yang meninggal saat hendak bertemu dengan kekasihnya di stasiun. Tubuhnya ditemukan hancur di rel, tepat di tempat yang sama dengan sosok yang selalu muncul di jendela kereta. Raffi semakin terobsesi dengan cerita itu. Ia merasa bahwa hantu Sari belum tenang dan ingin menyampaikan sesuatu. Namun, setiap kali malam tiba dan kereta melaju di rel itu, rasa dingin dan suara-suara aneh semakin menjadi-jadi. Kini, Raffi harus memilih, apakah ia akan terus menggali misteri ini, walau nyawanya terancam, atau menyerah dan meninggalkan semuanya demi keselamatannya. Raffi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai mendatangi stasiun dan rel kereta itu pada malam-malam tanpa penumpang, berusaha mengumpulkan bukti dan mencari tahu lebih dalam tentang kematian Sari. Suatu malam, saat berjalan di dekat rel yang sunyi, ia melihat bayangan samar wanita berambut panjang melintas cepat di antara pepohonan di pinggir rel. Hatinya berdegup kencang. Tapi rasa ingin tahu membuatnya mengikuti bayangan itu.
Bayangan itu membimbing Raffi ke sebuah pondok tua yang sudah lama terbengkalai. Di dalam pondok, ia menemukan benda-benda peninggalan seperti foto lama, cincin pernikahan, dan surat-surat yang sudah kusam. Ternyata, semua benda itu milik Sari. Dalam surat terakhir yang ia baca dengan gemetar, tertulis tentang rasa takut Sari terhadap seseorang yang mengancamnya sebelum malam kematiannya. Raffi sadar, bukan hanya hantu yang menghantui kereta malam ini, tapi ada rahasia gelap di balik kematian Sari yang harus diungkap, dan mungkin pelakunya masih berkeliaran. Setelah menemukan surat terakhir milik Sari, Raffi mulai menyadari bahwa bahaya mengintai lebih dekat daripada yang ia kira. Semakin dalam ia menggali, semakin sering ia merasakan kehadiran sosok gelap yang mengawasinya dari kejauhan. Malam itu, saat ia kembali ke pondok untuk mencari petunjuk tambahan, sebuah suara langkah berat terdengar di belakangnya. Raffi menoleh, tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat dan deretan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Tiba-tiba, suara bisikan menyeramkan terdengar, memanggil namanya dengan nada dingin dan penuh dendam. Raffi merasa tubuhnya membeku, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Namun, ia berhasil melepaskan diri dan berlari meninggalkan pondok itu. Jantungnya berdegup kencang. Kini Raffi tahu, ada seseorang atau sesuatu yang tidak ingin rahasia Sari terbongkar, dan nyawanya pun mulai terancam. Malam itu, Raffi kembali naik kereta malam dengan tekad bulat untuk mengakhiri misteri yang telah menghantuinya. Namun, saat kereta melaju di rel yang sunyi, suasana berubah menjadi mencekam. Lampu-lampu di gerbong mulai berkedip tak menentu, dan penumpang lain yang tadi tampak ada perlahan menghilang satu persatu. Raffi merasa seperti terperangkap dalam dunia lain, dunia di mana waktu dan ruang tak lagi berfungsi seperti biasa. Di tengah gelap, sosok wanita berpakaian putih muncul di ujung gerbong, menatap Raffi dengan mata kosong yang penuh kesedihan dan keputusasaan. Ia mencoba mendekat, tapi lantai kereta tiba-tiba berubah menjadi rel gelap yang terbuka tanpa dasar. Raffi terjatuh ke kegelapan dan mendapati dirinya berada di antara dunia hidup dan mati, bertemu dengan roh Sari yang memohon agar rahasianya diungkap dan keadilan ditegakkan. Namun, ancaman yang selama ini mengikuti Raffi juga semakin nyata, mengintai di balik bayang-bayang. Malam itu, Raffi tahu nyawanya benar-benar dipertaruhkan. Ia harus memilih antara melarikan diri atau menghadapi kegelapan untuk membebaskan jiwa yang terperangkap. Raffi terperangkap di dunia antara hidup dan mati, di mana waktu terasa seperti berhenti. Sosok Sari muncul di hadapannya, dengan mata penuh kesedihan dan lirih berkata, "Tolong ungkapkan siapa yang telah mengambil nyawaku dan biarkan aku pergi dengan tenang." Raffi berjanji pada Sari untuk mencari tahu kebenaran di balik kematiannya. Ia kembali ke dunia nyata dengan tubuh yang gemetar, namun hatinya kini dipenuhi tekad kuat. Hari demi hari, Raffi mengumpulkan bukti-bukti, bertemu dengan saksi-saksi lama, dan menyelidiki orang-orang yang dulu ada di sekitar Sari. Semakin ia menggali, semakin banyak rahasia kelam yang terbuka, kisah pengkhianatan, kecemburuan, dan dendam yang berujung pada tragedi. Namun, bahaya terus mengintai. Raffi menerima ancaman misterius lewat telepon dan pesan singkat yang menyeramkan. Ia sadar bahwa orang yang bertanggung jawab tak ingin rahasia itu terungkap. Ancaman yang diterima Raffi semakin intens. Suara-suara aneh sering terdengar di teleponnya, dan bayangan gelap mulai mengikuti langkahnya setiap malam. Namun tekad Raffi tetap teguh. Ia tidak mau menyerah demi keadilan bagi Sari. Dari hasil penyelidikannya, Raffi mulai mencurigai seorang pria bernama Haris, mantan pacar Sari yang juga dikenal memiliki sifat posesif dan sering menunjukkan gelagat aneh sebelum kejadian tragis itu. Namun, Haris sudah lama menghilang dari kota dan tidak mudah dilacak. Raffi berusaha menghubungi beberapa teman lama Haris dan mendapat petunjuk bahwa pria itu mungkin bersembunyi di sebuah desa terpencil. Tanpa ragu, Raffi memutuskan untuk pergi ke desa itu, meski risiko besar mengintai. Di desa itu, Raffi merasakan kehadiran yang tak hanya menyeramkan tapi juga penuh bahaya. Warga setempat tampak takut membicarakan Haris dan kejadian lama itu. Namun, satu hal jelas, rahasia kelam itu belum selesai, dan pelaku mungkin masih bebas berkeliaran. Raffi akhirnya tiba di desa terpencil yang disebut-sebut sebagai tempat Haris menghilang.
Desa itu dikelilingi hutan lebat dan kabut pekat yang tak pernah benar-benar menghilang, bahkan di siang hari. Atmosfernya sunyi dan dingin, seolah waktu di sana berhenti berdetak. Saat bertanya kepada warga, Raffi disambut dengan tatapan curiga. Tak ada yang mau bicara tentang Haris. Bahkan seorang kakek yang ramah mendadak menutup pintu begitu Raffi menyebutkan nama itu. Namun malam harinya, seorang wanita tua bernama Embok Narti diam-diam menghampiri Raffi di penginapan kecil tempat ia menginap. Dengan suara berbisik dan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Kau mencari Haris? Kau terlambat, Nak. Tapi jika ingin tahu kebenarannya, pergilah ke rumah tua di ujung desa. Di sanalah semua dimulai, dan mungkin akan berakhir." Esok harinya, Raffi menuju rumah tua itu. Bangunannya sudah hampir runtuh, namun ada aura dingin yang membalutnya. Di sana, ia menemukan sebuah kamar tersembunyi berisi buku harian, foto-foto lama, dan sehelai gaun pengantin bernoda darah. Tangannya gemetar saat membaca tulisan terakhir di buku harian itu. Itu adalah milik Haris, dan di situ tertulis pengakuan yang mengguncang. "Aku tidak bermaksud membunuhnya, tapi dia ingin pergi. Dia tidak boleh pergi tanpa aku." Setelah menemukan buku harian Haris, Raffi kembali ke penginapan dengan hati penuh gejolak. Pengakuan Haris begitu jelas, dan gaun bernoda darah itu menjadi bukti nyata bahwa Sari memang menjadi korban pembunuhan. Namun kini, muncul dilema besar dalam benaknya. Apakah ia harus menyerahkan bukti itu ke polisi, atau menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri? Malam itu, arwah Sari kembali menampakkan diri. Namun berbeda dari sebelumnya, kini wajahnya lebih jelas dan penuh luka, seperti memperlihatkan penderitaan terakhir yang ia alami. "Raffi, aku hanya ingin keadilan, bukan pembalasan. Jangan biarkan darahku menjadi alasan untuk membalas dendam. Serahkan semua pada yang berhak." Tangisan Sari membuat Raffi tersentak. Ia tersadar bahwa meski dendam menggelegak dalam hatinya, ia bukan pembalas. Ia adalah saksi dan pembawa kebenaran. Maka dengan tekad bulat, ia mengumpulkan semua bukti, termasuk buku harian, foto-foto, dan gaun pengantin berdarah itu. Namun sebelum sempat pergi ke kantor polisi, Raffi disergap oleh dua pria tak dikenal. Mereka membawa pesan dari seseorang yang mengaku masih melindungi Haris. Raffi diperingatkan untuk berhenti menyelidiki, atau ia akan mengalami nasib yang sama seperti Sari. Raffi kembali terluka, tapi tidak gentar. Kini ia tahu, bukan hanya arwah Sari yang menghantuinya, tapi juga mereka yang hidup dan menyimpan dosa besar. Raffi terluka parah setelah penyerangan itu, namun semangatnya tidak padam. Ia tahu sekarang bahwa bukan hanya Haris yang terlibat dalam kematian Sari, ada orang-orang lain yang turut menutupi peristiwa tragis itu. Orang-orang berpengaruh, yang tidak ingin masa lalu mereka terungkap. Dengan tubuh masih terbalut perban, Raffi mengatur siasat. Ia bekerja sama dengan seorang wartawan investigasi bernama Rina, teman lamanya yang pernah meliput kasus pembunuhan Sari dulu, namun diberhentikan secara misterius. Mereka menyusun laporan lengkap, memindai semua bukti yang Raffi kumpulkan, dan merencanakan untuk menyebarkannya ke media nasional dan ke pihak kepolisian sekaligus, agar tak sempat disembunyikan lagi. Namun malam itu, tepat di hari pengiriman laporan, Raffi mendapatkan mimpi yang aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah rel, sendirian. Jauh di ujung rel, Sari berdiri memakai gaun pengantin putih, sambil tersenyum, dan di belakangnya, Haris datang menyeret rantai berdarah. Ketika Raffi terbangun, tubuhnya dingin dan jantungnya berdegup keras. Ia tahu, malam itu adalah ujian terakhir. Dan seperti takdir, Raffi kembali naik kereta malam menuju stasiun tua tempat Sari dulu dibunuh. Saat kereta melambat di dekat rel itu, yang kini ditinggalkan dan sudah tak digunakan, sosok Haris muncul di sana. Bukan roh, bukan bayangan. Dia hidup, dan menunggu Raffi. Pertemuan itu terjadi dalam keheningan yang penuh tekanan. Haris yang kini gila dan terus dihantui dosa masa lalu, mengakui semuanya sambil tertawa menangis. Ia mengaku membunuh Sari karena tak rela ditinggalkan, lalu melarikan diri bersembunyi dibantu orang-orang berkuasa yang takut kasus itu mencoreng nama mereka.
Namun sebelum Haris sempat kabur lagi, Rina yang ternyata membuntuti Raffi muncul bersama 2 polisi yang sudah mereka beri bukti. Haris tak lagi bisa mengelak. Ia ditangkap tepat di tempat di mana ia dulu mengakhiri hidup seseorang yang ia cintai dengan cara paling keji. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, rel tua itu sunyi. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Hanya angin lembut dan bisikan. Terima kasih, Raffi. Beberapa minggu telah berlalu sejak Haris ditangkap dan berita tentang kasus pembunuhan Sari kembali menjadi perbincangan hangat di media nasional. Banyak pihak yang awalnya menutupi kasus itu kini mulai dipanggil satu persatu untuk diperiksa, termasuk pejabat desa dan aparat lama yang terlibat dalam menutup-nutupi bukti. Raffi tak mencari sorotan. Ia kembali ke kehidupannya yang semula, mengajar di sekolah, menulis puisi, dan sesekali membantu komunitas lokal. Namun ada satu perubahan besar. Ia kini dihormati sebagai sosok yang berani menyuarakan kebenaran, bahkan ketika semua orang memilih diam. Rina juga mendapat kehormatan besar. Liputannya soal pembunuhan Sari berhasil meraih penghargaan jurnalis investigasi terbaik tahun itu. Namun bagi Rina dan Raffi, penghargaan paling berharga adalah rasa damai yang akhirnya diberikan pada arwah Sari. Suatu malam, ketika Raffi berjalan sendirian di peron stasiun tua, tempat yang kini menjadi situs peringatan untuk Sari, ia melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di ujung rel, tersenyum lembut. Sari. Namun kali ini, wajahnya bersinar damai, tanpa luka, tanpa air mata. Ia mengangguk, kemudian berbalik dan berjalan menyusuri rel yang kini kosong, hingga akhirnya lenyap di telan cahaya bulan. Aku sudah tenang sekarang. Raffi berdiri lama di sana. Tak menangis, tak takut, hanya mengucap pelan. Selamat jalan, Sari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kereta malam yang lewat tak membawa suara jeritan atau bisikan aneh. Hanya gemuruh roda dan desir angin yang seperti membisikkan satu hal. Keadilan telah datang. Dan arwah telah pergi. Meskipun kasus Sari telah ditutup secara hukum dan pelaku utamanya telah dipenjara, gelombang dampak dari tragedi itu masih terasa, terutama di kota kecil tempat Raffi tinggal. Beberapa warga yang dulu mengabaikan atau bahkan mengolok-olok misteri di rel kereta kini dihantui rasa bersalah. Mereka yang menutup mata pada tangisan keluarga Sari perlahan mulai terbuka bahwa diam juga bisa menjadi bagian dari dosa. Raffi yang awalnya hanya ingin menenangkan diri dari luka masa lalu, kini menjadi sosok yang dihormati, tapi ia juga merasa beban moral yang berat. Setiap kali berjalan di pasar atau melewati stasiun, orang-orang memandangnya bukan hanya sebagai penyintas, tapi juga sebagai pengingat bahwa ketidakadilan bisa menyiksa, bahkan setelah kematian. Salah satu momen paling berat datang saat Raffi diundang oleh keluarga Sari untuk menghadiri acara tahlilan di rumah mereka. Ayah dan ibu Sari memeluk Raffi dengan air mata yang tak lagi penuh kemarahan, melainkan rasa syukur dan haru. Kau tak hanya menolong arwah Sari, Nak, kau menyelamatkan nama baiknya. Namun di balik itu semua, ada satu pertanyaan yang masih mengganggu pikiran Raffi. Dari mana arwah Sari tahu untuk datang kepadanya? Suatu malam, ia membuka kembali buku harian Haris. Di bagian terakhir yang belum sempat ia baca karena halaman yang sobek, tertulis catatan pendek yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aku tahu Raffi mencintainya diam-diam. Jika aku tak bisa memiliki Sari, maka tak akan ada yang bisa. Tangan Raffi gemetar. Ia teringat masa SMA, saat ia memang pernah dekat dengan Sari, namun tidak pernah menyatakan perasaan. Haris tahu, dan ternyata dendam itu menyebar jauh lebih dalam dari yang ia duga. Kini Raffi sadar, mungkin alasan arwah Sari datang kepadanya bukan hanya karena ia saksi, tetapi karena ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat, dan tak pernah berhenti mencari kebenaran meski dunia menutup mata. Beberapa bulan telah berlalu. Musim telah berganti, namun ingatan akan malam-malam dingin di rel tua masih membekas dalam benak Raffi. Meski tak lagi diganggu suara-suara gaib atau mimpi buruk, luka di hatinya tidak serta-merta sembuh. Raffi memilih untuk pindah dari kota itu. Ia merasa tugasnya sudah selesai, kebenaran sudah diungkap, Sari sudah tenang, dan Haris sudah menerima balasan. Ia ingin memulai hidup baru, jauh dari rel,
dari malam, dari bayangan masa lalu. Sebelum pergi, ia kembali sekali terakhir ke stasiun tua itu. Tidak untuk mencari penampakan, tapi untuk mengucapkan perpisahan. Ia duduk di bangku peron yang sudah usang, menghadap ke rel yang kini ditumbuhi rumput liar. Dalam keheningan malam, Raffi menutup mata dan membiarkan angin membawa pikirannya pada semua yang telah terjadi. Dan di tengah sunyi itu, samar-samar terdengar suara roda kereta. Bukan dari kejauhan, tapi tepat di hadapannya. Saat membuka mata, ia mendapati sosok kereta tua, bercahaya hangat, berdiri di depan peron. Kereta yang tidak nyata. Di dalamnya tampak sosok-sosok. Beberapa wajah ia kenali, beberapa tidak. Semuanya tersenyum. Termasuk Sari, yang berdiri dekat jendela, memandangi Raffi. Ia tersenyum padanya. Damai. Utuh. Seolah mengatakan, "Terima kasih. Hidupmu membuat kematianku tidak sia-sia." Lalu pintu kereta tertutup, dan perlahan kereta itu bergerak. Tanpa suara, tanpa rel, tanpa batas. Raffi berdiri. Ia tak takut, tak sedih. Hanya berdiri mengangguk, lalu berbalik, membawa koper kecil dan satu langkah baru dalam hidupnya. Kini, ia tahu, bukan semua arwah yang menakutkan. Kadang, arwah datang bukan untuk menakuti, tapi untuk menuntun, menuju kebenaran, dan keikhlasan. Dan kereta malam itu, untuk pertama kalinya, benar-benar mencapai tujuan terakhirnya.